Halo guys, perkenalkan nama saya Suci Dwi Insani. Saya dari kelas 6 RF. Di sini saya akan menerangkan atau memaparkan tentang manajemen strategi. Yuk kita intip, apa itu manajemen strategi? Oke guys, yang pertama saya akan memaparkan atau menjelaskan tentang manajemen strategi. Apa itu manajemen strategi ya? Manajemen strategi yaitu pada tahun 1951 manajemen strategi lahir setelah Ford Foundation dan Carnegie Corporation yang mensponsori penelitian tentang strategi bisnis dan pemasukan ke dalam kurikulum sekolah bisnis. Yang kedua yaitu penelitian yang melaporkan dikenal Gordon dan Howell merekomendasikan ke pendidikan bisnis diperluas ke bidang kajian bisnis. Dan yang ketiga, perkembangan selanjutnya kebijakan bisnis digunakan oleh perusahaan besar seperti Boston Consulting Group atau BCG dan General Electric atau GE. Selanjutnya yaitu makna dari strategi. Kata strategi berasal dari bahasa Yunani yaitu dari kata strategos yang berarti kepemimpinan militer. Kepemimpinan militer atau strategi dalam konteks awal adalah suatu yang dikerjakan para pemimpin militer atau jenderal untuk menenangkan pertempuran. Terus yang ketiga yaitu seorang jenderal harus membuat rencana keputusan dan tindakan berdasarkan pemahaman keadaan eksternal dan internal. Selanjutnya yaitu pengertian dalam konteks bisnis. Stoner and Friends yaitu pada tahun 1992 mengidentifikasikan konsep strategi berdasarkan dua perspektif yaitu yang berbeda. Yang pertama dari perspektif yang ingin dilakukan oleh suatu organisasi atau intent to do. Yang kedua yaitu dari perspektif apa yang akhirnya dilakukan atau eventualities oleh perusahaan. Pentingnya strategi. Sejalan dengan pentingnya strategi, maka Jain 1990 mengatakan bahwa setiap organisasi menumbuhkan strategi apabila menghadapi situasi sebagai berikut. Yang pertama yaitu sumber daya yang dimiliki terbatas. Yang kedua adanya ketidakpastian mengenai kekuatan daya saing organisasi. Yang ketiga yaitu komitmen terhadap sumber daya tidak dapat diubah lagi. Yang keempat yaitu keputusan-keputusan atau decision harus dikoordinasikan antar bagian sepanjang waktu. Dan yang terakhir yaitu adanya ketidakpastian mengenai pengendalian intensi. Manajemen strategi dapat didefinisikan sebagai ilmu tentang perumusan, pelaksanaan, dan evaluasi keputusan-keputusan lintas fungsi yang memungkinkan organisasi mencapai tujuannya. Selanjutnya yaitu komponen-komponen pokok manajemen strategi. Yang pertama yaitu analisis lingkungan bisnis yang diperlukan untuk mendeteksi peluang dan ancaman bisnis. Yang kedua yaitu analisis profil perusahaan untuk mengidentifikasi kekuatan kelemahan dalam perusahaan. Yang ketiga yaitu adanya strategi bisnis yang diperlukan untuk mencapai tujuan perusahaan. Yang keempat adanya visi dan misi perusahaan. Selanjutnya yaitu adanya keuntungan dalam manajemen strategi. Keuntungan yang pertama yaitu keuntungan finansial. Keuntungan finansial bisnis yang mengutamakan konsep manajemen strategi menunjukkan pentingnya atau peningkatan berarti dalam penjualan. Yang kedua, keuntungan dalam produktivitasnya dibandingkan dengan perusahaan-perusahaan yang tidak menggunakan kegiatan perencanaan sistematis. Selanjutnya yaitu keuntungan non-finansial. Keuntungan non-finansial membantu dan mengidentifikasi, menentukan prioritas dan memanfaatkan peluang-peluang. Yang kedua, memberikan pandangan objektif terhadap masalah-masalah manajemen. Yang ketiga, kerangka kerja untuk meningkatkan kegiatan koordinasi dan pengawasan. Dan yang terakhir, meminimalkan dampak dari situasi dan perubahan yang buruk. Selanjutnya yaitu manajemen dan berbagai sumber daya atau resource. Resource dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama ada sumber daya alam, sumber daya kapital, sumber daya manusia. Juga dikenal dengan 5M, yaitu man, money, material, method, dan market. Selanjutnya ada dinamika lingkungan dalam bisnis. Dinamika itu terbagi menjadi 3 ya teman-teman. Yang pertama yaitu dinamika lingkungan, dinamika persaingan, dan dinamika pasar. Tolong ukur keberhasilan strategi dibagi menjadi 6 ya. Yang pertama yaitu besar kecilnya penghasilan atau income atau keuntungan atau profit yang diperoleh. Yang kedua adanya pesatnya tingkat pertumbuhan bisnis. Yang keempat adalah semakin membaiknya posisi persaingan. Yang kelima adalah semakin meningkatnya posisi bisnis. Dan yang terakhir yaitu semakin baiknya citra perusahaan. Kegiatan dalam organisasi bisnis. Kegiatan itu terbagi menjadi 4 ya teman-teman. Yang pertama pemasaran. Pemasaran itu ada 4P dan 1P, yaitu yang terkandung product, price,
promotion, pledge, dan page ke. Yang kedua yaitu keuangan. Keuangan terdiri dari 5P: karakter, kapital, collateral, dan condition. Yang keempat ada produksi dan operasi. Produksi dan operasi terbagi menjadi 4T: tepat jumlah, tepat mutu, tepat ongkos, dan tepat waktu. Yang terakhir ada akuntansi. Akuntansi terdiri dari 2S. 2S itu yaitu sistematis dan seimbang.